selalu menggenapi setiap firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Hanya ucapan syukur yang kami bisa naikkan kepadamu Tuhan. Dan kami berterima kasih Tuhan, karena Kau boleh kumpulkan kami di tempat ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Itu anugerah yang terbaik Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mau persiapkan hati, fisik kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, untuk kami memuji, menyembah Engkau Tuhan, mendengarkan setiap firman-Mu yang dibagikan Tuhan. Dan kami mau Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami, Kau menjamah setiap hati umat-Mu di tempat ini Tuhan. Biar kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami dedikasikan waktu ini hanya untuk Engkau Tuhan. Dan kiranya Kau menutup bungkus tempat ini Tuhan, menjauhkan tempat ini dari hal-hal yang tidak baik, yang bukan berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Dan setiap orang yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Masih siap? Sehat kan Bapak Ibu? Pasti sehat. Amin. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan merayakan kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Dan satu hal saya mau katakan, COVID boleh ada di sekitar kita, masalah boleh ada, hujan boleh datang, kemarau boleh datang, masalah tetap ada. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan genapi setiap firman-Nya. Amin. Amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit tak bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang dimakannya pasti akan digenapi. Katakan dia akan berlaku. Biar bulan tak bercahaya lagi, tak bergoncang, matahari tak bersinar lagi,
berbicaralah dalam hidup kami Tuhan. Melalui firman-Mu kami rindu akan rema-Mu Tuhan. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biar Engkaulah yang menjadi dasar hidup kami Tuhan. Ketika badai itu datang Tuhan, kami tetap kuat Tuhan. Karena kami berpegang kepada-Mu. Hanya dekat kepada-Mu Tuhan. Bahwa kami lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Menikmati perjalanan bersama-Mu Tuhan. Itu hal yang terindah buat kami. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Rasa tenang hatiku.
tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan sekali lagi. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biar dan roh
Kami rasakan pagi hari ini Tuhan, berkat-Mu kami alami pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami dapat memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu. Tuhan, penuhi kami dengan firman-Mu. Biar yang ada dalam hati pikiran kami adalah firman Allah, firman yang hidup, firman yang memberkati. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus, segala setan kuasa kegelapan kami hancurkan, kami patahkan semuanya. Kami bebas mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, silakan saudara kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita boleh kembali ada, kita boleh memuliakan Tuhan, kita boleh membesarkan nama Tuhan, kita boleh mengagungkan nama Tuhan, nama di atas segala nama, Dia yang senantiasa menjaga, yang senantiasa memberkati kita. Pagi hari ini saya akan memberi tema firman Tuhan, konsisten. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata seperti ini. Kamu telah menerima Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Puji Tuhan, saudara. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Tuhan. Atau konsisten, saya katakan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, konsisten berarti tidak berubah-ubah. Hari ini percaya Yesus, besok percaya Yesus. Bukan berarti kita pindah agama. Kita masih ke gereja, tetapi kita sudah tidak percaya lagi tentang kekuasaan Tuhan. Kita sudah tidak percaya lagi tentang pertolongan Tuhan. Kita sudah tidak percaya lagi tentang pemeliharaan Tuhan. Nah, kalau kita tetap di dalam Tuhan, kita tetap bersama dengan Dia, yang dimana kita telah menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita, maka mari kita konsisten, kita tetap. Apapun yang ada, apapun yang sementara terjadi, maka kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan kita. Saya berkata sudah tidak mudah untuk kita hidup dengan konsisten, tidak bergeser, tidak keluar dari track di dalam keimanan kita kepada Tuhan. Tidak mudah. Tidak seperti kita mudah seperti membalik tangan, saudara. Karena kenyataannya dalam kehidupan kita ada masa-masa kita merasa sulit, ada masa-masa kita merasa sukar, lalu kita mengalami satu keadaan di mana kita berada pada titik di mana ketika kita melihat ke atas, kita melihat kepada Tuhan lewat datang, kita berdoa kepada Tuhan seperti telah kehilangan tenaga rohani kita untuk bisa menghampiri Tuhan, telah kehilangan power dalam hidup kita untuk mempercayai lagi Tuhan mampu menolong kita. Walaupun ada masa di mana kita akhirnya kembali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, untuk menguji kita konsisten dengan Tuhan, dengan iman kita kepada Tuhan, hanya dua hal yang selalu standar, saudara. Dilihat ketika dia mengalami kegagalan, dia masih kuat gak bertahan dengan Tuhan, masih percaya gak kepada Tuhan. Saya mengalami misalnya satu keadaan yang tidak baik dalam kehidupan, maka masih gak dia bertahan di dalam keyakinan, di dalam kebenaran. Kayaknya tadi renungan harian yang saya kasih tadi pagi, kalau Tuhan izinkan, masih izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita, bukan berarti Tuhan tidak menolong kita, tetapi itu cara Tuhan untuk meningkatkan, untuk memproses kita,
untuk membentuk karakter kita, kira-kira seperti itu ya saudara. Nah saudara, kalau di posisi itu berarti kita masih konsisten, masih kita mau percaya bahwa apa yang terjadi itu cara Tuhan untuk membawa kita, untuk bagaimana membentuk karakter kita, bagaimana membentuk kehidupan rohani kita untuk bisa bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Tetapi tidak sedikit yang mengalami keadaan yang saya katakan turun iman, bergeser dari kebenaran, bergeser dari keyakinan oleh karena mengalami kegagalan. Yang kedua, kalau kita kadang-kadang mau mengetes kita konsisten, kita tidak bergeser, tidak berpindah, kita tetap dengan sikap, dengan keyakinan kita. Yang kedua, yang terkadang kita tidak sadari bahwa keberhasilan juga terkadang dapat membawa kita untuk apakah kita masih tetap dengan track, dengan iman kita kepada Tuhan, atau kita bahkan bisa bergeser. Terkadang orang merasa berhasil akan membawa orang pada pertumbuhan iman yang lebih kuat. Orang berhasil akan membawa orang makin yakin dan makin percaya kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan juga ada saat-saat di mana ketika keberhasilan terkadang pergeseran itu terjadi. Orang terbuai dengan kesuksesan, dengan keberhasilan, sehingga lupa bahwa Tuhan yang menjadikan kita berhasil. Tuhan yang membuat kita mengalami kesuksesan di dalam kehidupan. Berapa banyak anak yang meninggalkan orang tua ketika dia sudah berhasil. Cerita dari Sumatera, legenda Maling Kundang. Contoh sebenarnya, saya tahu itu peristiwa itu benar-benar terjadi atau tidak. Ketika dari kampung dia susahnya minta ampun, dia pamit kepada mamanya, "Ma, aku ingin ke kota, aku ingin berhasil. Kalau aku sudah berhasil, nanti mama aku beliin ini, beliin itu. Mama aku akan buat bahagia dan lain sebagainya." Tetapi ketika dia berhasil, justru dia tidak lagi mengakui itu ibunya, itu mamanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sehingga saya katakan sederhana menguji kan? Apakah kita masih tetap dalam keyakinan, dalam kebenaran ketika kita mengalami kegagalan? Tanda kutip kegagalan. Apakah kita masih tetap berjalan kepada kebenaran dalam iman kita kepada Tuhan ketika kita telah mengalami kesuksesan? Saudara, kita yang mengerti dan kita yang tahu. Nah, pagi hari ini saudara, kita belajar kepada satu pribadi yang saya katakan betapa luar biasa. Dia tetap yang konsisten dengan keyakinannya kepada Tuhan, dengan kebenaran yang dia lakukan. Kita belajar dari Kaleb. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, generasi yang ada di Mesir, dia lahir di Mesir dan dia keluar dari tanah Mesir, dan generasi yang cukup banyak tersebut hanya 2 orang yang bisa masuk ke tanah Kanaan, yaitu Kaleb dan Yosua. Dia lahir di Mesir di usia kurang lebih, bahkan kurang dari 40 tahun. Tuhan membawa bangsa ini keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam satu peristiwa di mana Tuhan menyuruh lewat Musa mengintai tanah Kanaan, yang merupakan tanah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya menjadi milik kepunyaannya. Lalu Tuhan lewat Musa menyuruh 12 mengintai untuk mengintai, dan Yosua dan Kaleb ikut mengintai di sana. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Kaleb datang. Kaleb melihat negeri itu adalah negeri yang bagus, negeri yang indah.
sedangkan 12 pengintai datang menceritakan hal-hal yang buruk. Puji Tuhan saudara, saya katakan kurang lebih 40 tahun usia Kaleb, 45-an kali seperti itu saudara, karena dia di usia 85 tahun ketika dia meminta tanah yang dijanjikan oleh Musa kepada Kaleb dan keluarganya. Kita hitung dari Mesir sampai ke pengintaian, dan setelah itu sampai di usia 85 tahun kita melihat Kaleb tetap konsisten dengan iman, dengan keyakinan, dengan ketaatannya kepada Tuhan. Dari sekian banyak orang, hanya Kaleb dan Yosua yang menunjukkan ketetapan hati mereka, ketetapan iman mereka, sehingga mereka tidak bergeser dari kebenaran, dan Allah mempercayakan kepada mereka untuk bisa masuk ke tanah perjanjian. Allah mempercayakan kepada mereka untuk bisa melihat dan memasuki, menginjak tanah perjanjian. Saya mau katakan kepada saudara, rupanya orang yang tetap dengan keyakinan, dengan imannya kepada Tuhan, orang yang konsisten dengan iman kepada Tuhan, mereka lah yang akan dapat masuk ke tanah perjanjian. Nah, kalau kita ingin masuk ke tanah perjanjian, kalau kita ingin masuk ke surga, kalau kita ingin masuk ke Yerusalem baru, saya mau katakan kepada saudara, mau tidak mau kita belajar kepada Kaleb bagaimana dia hidupnya konsisten, dia hidup tetap, dia hidup benar dalam keadaan situasi buruk sekalipun, dia tetap percaya kepada Tuhan. Bukankah melihat orang-orang enak, orang-orang raksasa itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang menakutkan? Tetapi saya mau katakan kepada saudara, Kaleb tidak bergeming, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia meyakini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa, yang dapat mengalahkan setiap musuh. Seberat apapun musuh, sehebat apapun musuh, Tuhan berkuasa untuk menolong. Amin. Inilah keyakinan yang harus kita pegang. Hari-hari ini musuh kita itu musuh yang tidak kelihatan. Kita berhadapan dengan situasi yang buruk. Kita berhadapan dengan situasi yang tidak mengenakan. Kita berhadapan dengan situasi yang menyeramkan, saya mau katakan. Tetapi kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tidak bergeser dari kebenaran, kita percaya pertolongan Tuhan. Sekalipun musuh itu kita sulit untuk kalahkan. Kenapa? Karena kita tidak melihat dia, kita tidak tahu di mana dia berada. Tapi saya mau katakan, kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, kalau kita tetap yakin kepada Tuhan, maka saya yakin-yakinnya bahwa kita akan menang melawan keadaan yang sulit dan sukar ini. Saudara, di dalam Yosua pasal 14 ayat 10 dan 11 firman Allah berkata, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk, dan seterusnya. Kaleb berkata, dulu 45 tahun yang lalu, sejak firman Tuhan diucapkan lewat Musa, ketika aku pergi, ketika perintah itu disampaikan, saya mau katakan, Kaleb berkata kepada Yosua, kekuatanku sama. Kekuatan di sini berbicara tentang juga ketaatan, ketetapan imannya. Kekuatan di sini juga berbicara tentang kesetiaannya. Kekuatan di sini juga berbicara tentang kemampuannya untuk berperang, untuk mengalahkan musuh-musuh yang ada. Dia berkata, kekuatanku masih sama, imanku tidak kendor.
Aku tidak takut sekalipun itu musuh-musuh yang ada di depanku. Aku tidak akan takut. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-14, dalam Yosua pasal 14, firman Allah berkata, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini. Karena ia tetap, saudara karisma, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hatinya. 45 tahun sejak pengintaian. Karena saudara 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Dari pengintaian di mana mereka berontak kepada Tuhan, akhirnya Allah membawa mereka seharusnya hanya berjalan 40 hari. Mereka harus menebus dengan 40 tahun lamanya berputar di padang gurun. Lalu mereka mulai masuk ke tanah perjanjian. Mereka mulai berperang. Mereka mulai mengalahkan musuh-musuh, orang-orang yang menduduki tanah yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Saudara, 45 tahun tidak mudah, waktu yang tidak pendek. Tetapi Kaleb, dia tetap dengan kekuatannya, dia tetap dengan keyakinannya, dia tidak bergeser. Dan firman Allah dengan tegas pada, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hatinya. Luar biasa, saudara. Dia mengikuti Allah Israel dengan sepenuh hatinya. Hebron adalah salah satu bagian di tanah Israel, di Yerusalem, di kota Yerusalem, bagian tepi barat. Salah satu bagian di tempat itu. Tanah yang cukup bagus, tanah yang strategis, tanah yang baru. Ketika bangsa Israel baru memasuki tanah perjanjian, inilah tanah yang dimana Kaleb memilikinya, yang sekarang diduduki oleh orang Palestina dan sebagian orang Israel. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nah ini yang dibutuhkan, ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, bahwa kita harus hidup tetap, kita harus dengan keyakinan sungguh kepada Tuhan, sekalipun ada di tengah-tengah keadaan yang sulit dan sukar hari-hari. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lalu kita belajar yang kedua, saudara, kepada Yosua. Yosua dalam Yosua pasal 24 ayat 15, firman Allah berkata, tetapi ini ajakan Yosua, ini orang kedua yang masuk ke tanah perjanjian, itu generasi yang ada di Mesir. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara. Dia sama halnya. Bagaimana Kaleb mempunyai sikap yang luar biasa dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Berapa banyak orang tergoyahkan imannya, berapa banyak orang yang menjadi lemah imannya ketika menghadapi peperangan yang sangat sulit dan sangat sukar. Saya nggak usah cerita siapa saudara pernah menjadi aktivis pelayanan di tempat ini. Ketika mengalami goncangan dalam usaha, dengan mudah orang mengajak untuk pergi ke dukun, saudara. Dengan mudah. Saya kaget mendengarnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa? Karena tekanan yang luar biasa. Dia tidak bisa tahan, sehingga ketika datang godaan, dia kalah dengan godaan itu. Dia menyerah dan dia melakukan hal yang tidak Tuhan kehendaki. Tapi Yosua berkata, aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Tapi kamu silakan kamu pilih kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku akan beribadah kepada Allah nenek moyang kita, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, yang telah menjanjikan dan telah memberikan tanah, yang telah
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hal ini kita butuhkan. Saya katakan, kita butuhkan hari-hari ini. Kalau kita tetap bertahan, apapun yang terjadi dengan kita, tempat tujuan kita adalah pasti di sana. Tujuan kita adalah pasti bertemu dengan Tuhan, berjumpa dalam kemuliaan, hidup dalam sukacita yang besar, hidup di dalam ketenangan yang luar biasa. Kalau kita tetap berjalan dan beribadah kepada Tuhan dengan tidak bergeser, iman kita tidak bergeser keluar dari keyakinan kepada Tuhan. Saya katakan bukan kita harus pindah gereja, pindah agama, itu baru dikatakan bergeser imannya. Nah, saudara, kita bahkan mungkin lagi duduk di tempat ini, tetapi keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan bergeser. Rasanya tidak percaya lagi akan pertolongan Tuhan. Itu sama, itu sudah bergeser, itu sudah berpindah. Tapi saya mau katakan kepada saudara, mari, kalau kita ada di tempat ini, kita percaya itu salah satu contoh tanda bahwa kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita lihat saudara, bangsa Israel. Bangsa Israel saudara, di dalam Yosua 24 ayat 21 mereka berkata, tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Yosua 24 ayat 21. Hanya kepada Tuhan. Ketika Yosua menawarkan, ketika Yosua bertanya seperti itu, apa yang bangsa ini katakan? Tidak, kami akan beribadah kepada Tuhan Allah kami, kepada Tuhan, kepada Allah nenek moyang kami. Kami tidak akan berpindah, kami tidak akan bergeser dari apa yang kami percayai. Saudara, kitab Yosua dan kitab Hakim-Hakim hanya beda selembar, walaupun waktunya mungkin ada berapa jarak di sana. Karena ketika Yosua mati, maka kepemimpinan bangsa Israel mulai dipimpin oleh hakim-hakim yang dituju oleh Tuhan lewat bangsa Israel itu sendiri. Bangsa Israel mereka tidak konsisten. Bangsa Israel mereka bergerak menurut maunya. Saudara, ada saat-saat bangsa ini telah diberkati oleh Tuhan, hidup tenang, hidup dalam kelimpahan. Tapi di saat itulah mereka mulai berbalik, mereka mulai tinggalkan Tuhan, mereka menyembah Allah nenek moyang di mana Tuhan sangat tidak suka. Hakim-Hakim 2 ayat 11 dan 12 firman Allah berkata, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Mana yang berkata, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah? Belum. Generasi yang menyebutkan hanya kepada Allah saja, kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Orang-orang yang sama, orang-orang yang mengucapkan itu di depan Yosua, mereka juga itulah yang telah menyembah kepada Allah bangsa-bangsa, yang dimana bangsa-bangsa yang mereka sudah kalahkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang mereka lakukan membuat Allah murka kepada mereka. Saudara, karena kita baca di rumah hari-hari ini, saudara, bagus saudara baca kitab Hakim-Hakim, bagaimana pasang surutnya bangsa Israel ketika mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Maka firman Allah katakan, maka Allah membuat bangsa ini dijajah, dihukum, dan mereka sadar kembali. Ketika mereka sadar, Tuhan menolong mereka, Tuhan membangkitkan hakim lagi untuk memimpin sehingga mereka terselamatkan dari musuh. Tapi ketika mereka sukses lagi, justru mereka tinggalkan Tuhan lagi, berulang dan berulang dan berulang. Oleh sebab itu orang katakan, terkadang kesuksesanlah merupakan lubang terbesar untuk kehidupan iman kita bisa jatuh. Karena belajar dari bangsa Israel, kesuksesanlah itu seperti jurang yang sangat dalam yang dapat membuat orang jatuh.
Tapi pagi hari ini saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan dalam Kolose pasal 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Apapun yang terjadi, kita mau tetap berpegang pada firman Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tidak mau bergeser. Kita tidak berubah. Kita melakukan apa yang Tuhan percayakan, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Karena hanya orang-orang yang tidak bergeser, hanya orang-orang yang tidak berubah keyakinannya kepada Tuhan, hanya merekalah yang akan masuk ke tanah perjanjian. Hanya merekalah yang akan menikmati berkat-berkat Kanaan. Hanya merekalah yang akan bertemu muka dengan Tuhan. Ingat, satu saat itu pasti akan terjadi ketika kita tetap setia kepada Tuhan. Entah kita melihat Tuhan datang atau kita Tuhan panggil, yang pasti kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Hari-hari ini kalau kita membaca firman Tuhan, rasanya Tuhan sebentar lagi akan datang. Firman Tuhan dengan cepat digenapi. Dia bergerak dengan cepat. Firman Tuhan dengan cepat kita melihat apa yang dicatat oleh firman Tuhan dengan cepat tergenapi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat itu kita kuat iman dan kita ada di sana melihat kedatangan Tuhan. Tapi kalau iman pas-pasan saudara, sangat berbahaya. Masih corona saja, orang sudah banyak jatuh iman, sudah banyak tinggalkan Tuhan, sudah banyak percaya kepada hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Tapi pagi hari ini kita yang ada, kita percaya, kita tetap tidak berubah. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Tundukkan kepala saudara. Dia ada pagi hari, Dia ada, Dia ingin menolong kita. Mungkin kau merasa Tuhan, tapi perjalanan dari Mesir terlalu jauh, telah melelahkan saya. Saya telah berputar-putar di padang gurun, saya kehabisan tenaga. Ketika saya memasuk tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan, di situ ada orang enak, di situ ada orang-orang yang besar-besar, bagaikan raksasa-raksasa. Rasanya saya tidak ada kekuatan lagi Tuhan. Rasanya saya tidak ada kemampuan lagi Tuhan. Belum selesai dengan orang enak, masih ada bangsa-bangsa yang lain yang telah menduduki tanah perjanjian yang harus dikalahkan. Ada orang Ai, ada orang Yeriho, ada bangsa-bangsa yang lain. Tapi saya mau katakan kepada saudara, peganglah janji firman Tuhan. Amin. Peganglah janji firman Tuhan. Dia akan menolong engkau. Dia akan memberkati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin dalam kehidupan sehari-hari belum selesai masalah yang satu, sudah datang lagi masalah yang lain. Tuhan, ada jeda ya Tuhan. Berikanlah aku bisa jeda sejenak Tuhan. Saya mau mengumpulkan tenaga supaya apabila ada persoalan datang, saya sudah punya kekuatan untuk menghadapinya. Rasanya masih lemah. Kita ditimpa lagi dengan persoalan, kita ditimpa lagi dengan masalah yang sungguh berat. Tapi Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Haleluya Yesus. Rasakan tangan Allah menjamah engkau. Rasakan tangan Allah memeluk engkau. Amin. Rasakan genggaman tangannya yang lembut, yang memberikan kesejukan kepada engkau. Rasakan Dia ada dalam hidup. Dia tidak akan membiarkan engkau jatuh. Dia tidak akan membiarkan engkau jatuh tergeletak. Tangannya selalu siap siaga untuk menjaga engkau. Matanya tidak pernah tertidur untuk mengawasi engkau, untuk memberi
memberikan berkat, untuk memberikan kesuksesan, untuk memberikan jaminan kemenangan dalam hidupmu. Haleluya. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang ajaib. Biar pagi hari ini tidak ada yang tidak merasakan lawatan Tuhan. Biar pagi hari ini semua merasakan kehadiran secara pribadi. Jangan tinggalkan ruangan ini. Jangan tinggalkan ruangan ini lalu kau pergi dengan ruang yang kosong di dalam hidupmu, di mana tidak terisi kehadiran Allah di sana. Engkau di luar sana akan dicabik-cabik oleh setan, akan dipengaruhi oleh setan, akan dibuat jatuh oleh setan. Sebab itu pagi hari ini rasakan betul. Rasakan betul-betul kehadiran Tuhan. Rasakan kehadiran Allah dalam hidupmu. Bukalah hatimu. Bukalah hatimu supaya Tuhan ada di sana. Firman Allah berkata, tidak tahukah kamu adalah bait dari Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus berdiam dalam hidupmu. Biarkan Roh Kudus ada dalam hidupmu. Karena Dia yang akan berjaga-jaga. Dia yang akan menolong engkau. Dia yang akan memberikan kekuatan kepadamu. Dia yang akan menghibur engkau di saat engkau mengalami kesusahan. Haleluya Yesus. Haleluya.
khusus